Selamat siang semuanya, pada Bu Ida dan teman-teman sekalian. Kami dari mahasiswa Hukum Perdata Internasional kelas C, hari ini akan mempresentasikan mengenai penyelesaian kasus sengketa internet domain name tukos.com Corp melawan Lojas Renner. Saya Muhammad Bayi Sultan Freddy dan ada teman-teman saya, Joshua Nicholas Arapenta, Samuel Edward Ilandika, Michael Immanuel Pandapotan Siregar, dan Muhammad Farel Levi. Saya akan menjelaskan tentang kasus posisi. Tukos Corp merupakan perusahaan teknologi informasi yang terdaftar di Kanada. Berkantor pusat di Ontario, sementara Runner Corp adalah perusahaan yang mengoperasikan serangkaian departemen store retail. Berkantor pusat di Anchorage, Alaska, Amerika Serikat. Tukos membeli 30.000 nama domain dari perusahaan lain, dan salah satunya adalah runner.com. Tukos adalah pendaftar domain name tersebut di organisasi non-profit yang diakui secara internasional, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), sebuah organisasi yang ditunjuk oleh the World Intellectual Property Organization atau yang disebut WIPO untuk mendaftar domain name yang bersifat internasional. Sementara itu, Internet Service Provider yang digunakan oleh Tukos Corp adalah Spectrum Inc., sebuah perusahaan penyedia jaringan internet transnasional yang terdaftar dan memiliki headquarters di Alaska, Amerika Serikat. Tujuan pendaftaran domain name tersebut adalah agar Tukos dapat menguasai domain name tersebut dan membuat perjanjian pemanfaatan domain name dengan pihak yang membutuhkan. Renner mengajukan komplain kepada WIPO untuk membatalkan pendaftaran domain name renner.com oleh Tukos, yang mengakibatkan mereka tidak dapat menggunakan domain name tersebut. Sebagai tanggapan, Tukos mengajukan gugatan ke Pengadilan Ontario meminta diakuinya kedudukan mereka sebagai pemilik domain name renner.com dan menyatakan bahwa Renner tidak memiliki hak untuk menggunakan renner.com. Renner keberatan atas gugatan tersebut dan menganggap Tukos sebagai pendaftar domain name yang bertiket buruk. Maka subjek hukum dari kasus ini adalah Tukos.com Corp sebagai penggugat yang berada di Ontario, Kanada. Lojas Renner SA sebagai tergugat yang berada di Amerika Serikat. Spectrum Inc., Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), dan WIPO. Tujuan hakim dan kaidah HPI. Hakim Pengadilan Ontario akan menyelesaikan sengketa ini menggunakan teori HPI tradisional dan memanfaatkan teori kualifikasi dengan tujuan memberikan bagi subjek hukum Tukos.com Corp. Sedangkan kaidah HPI dari kedua negara tersebut adalah hukum Kanada. Gugatan atas keabsahan kepemilikan dan pendaftaran domain name transisional diatur berdasarkan hukum tempat ISP berada. Maka dalam kasus ini menggunakan hukum Amerika sebagai ISP dari kasus ini adalah Spectrum Inc. yang berkedudukan di Alaska, Amerika. Hukum Amerika, gugatan atas keabsahan kepemilikan dan pendaftaran domain name transisional diatur berdasarkan hukum tempat penggugat berkedudukan. Maka dalam kasus ini menggunakan hukum Kanada sebab Tukos.com Corp berkedudukan di Kanada. Selanjutnya, untuk penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan persamaan dari kaidah hukum kedua negara tersebut dan analisis kaidah hukum. Bagi pemilik domain name yang sah, ia berwenang untuk memanfaatkannya sebagai peruntukan yang baik sebagai pemilik dari hak kebendaan tersebut. Dan kedua, bagi pemilik domain name yang tidak sah, ia harus melepaskan kepemilikan tersebut tanpa menerima kompensasi apapun. Jadi berdasarkan analisis kaidah hukum yang ada di atas, jika meninjau dari hukum Kanada, maka kepada kedua poin tersebut menguntungkan pihak Tukos.com. Karena selama domain name tersebut tidak pernah didaftarkan, maka bisa didaftarkan oleh pihak manapun. Yang kedua, menguntungkan pihak Tukos.com karena tidak ada perusahaan yang menggunakan domain name Renner. Domain name tersebut tetap dilindungi sebagai hak milik kebendaan dalam wilayah tersebut. Sedangkan jika meninjau kepada hukum Amerika,
Hal ini dapat merugikan pihak tukos.com disebabkan pihak tukos tidak memiliki relevansi dengan nama Renner, dan dalam sudut pandang hukum Amerika, ini dianggap sebagai memiliki itikat yang buruk. Yang kedua, dapat merugikan pihak tukos.com juga sebab di Kanada tidak ada perusahaan yang menggunakan nama Renner, dan jika mengacu kepada hukum tersebut, hal ini tidak dilindungi dalam konteks hak hukum kebendaan. Maka dapat disimpulkan jika mengacu kepada hukum Kanada, poin-poin yang dijabarkan di atas dapat menguntungkan pihak tukos, sedangkan jika mengacu kepada hukum Amerika dapat merugikan pihak tukos. Kemudian saya akan menjelaskan tentang teori kualifikasi. Yang kita gunakan itu pertama ada kualifikasi prosedural. Masalah prosedural berkenaan dengan upaya-upaya hukum atau remedies yang hendak dilakukan oleh subjek hukum untuk menegakkan hak-hak dan kewajiban yang terbit dari dijamin berdasarkan kaidah hukum objektif dengan bantuan pengadilan. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam kasus posisi, organisasi WIPO sudah menyetujui gugatan yang dilakukan oleh Renner. Maka dari itu, karena kata mereka yang ada pada kasus posisi di atas ditunjukkan untuk Tukos Corp. Maka dari itu, dengan kata lain, hak milik kebendaan atas domain nama yang sebelumnya telah dimiliki oleh Tukos Corp hilang. Jadi gugatan tersebut adalah sebuah upaya untuk mendapatkan haknya kembali. Maka hakim dapat menafsirkan bahwa peristiwa hukum ini dapat dikategorikan sebagai suatu masalah prosedural. Karena dengan dikategorikannya masalah ini ke dalam suatu masalah prosedural, maka hukum Kanada dapat diberlakukan, yaitu tidak ada batasan untuk pihak yang dapat mengajukan nama domain tersebut selama belum pernah didaftarkan. Yang artinya bahwa Tukos Corp yang dalam hal ini tidak mempunyai hubungan apapun dengan nama Renner dapat dengan sah untuk menyatakan hak milik kebendaannya atas nama domain tersebut. Alasan kelompok kami memilih teori kualifikasi ini adalah supaya keputusan dari hakim dapat menguntungkan Tukos Corp, yang dalam kasus ini merupakan subjek hukum dari negara Kanada. Lalu saya akan menjelaskan mengenai kualifikasi Lex Fori. Sesuai dengan penjelasan dari kaidah hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan intern kaidah Lex Fori ditentukan berdasarkan kualifikasi prosedural, dan di mana artinya dari kasus di atas ini dapat disimpulkan bahwa Lex Fori dari kasus tersebut adalah Kanada, karena berdasarkan kualifikasi prosedural ini hukum Kanada lah yang ditunjuk, dan berdasarkan ketentuan dari hukum negara Kanada ini, hukum yang berlaku adalah hukum yang berasal dari subjek hukum yang dirugikan, dan yang subjek hukum dirugikan adalah berasal dari Amerika Serikat. Oleh karena itu dapat disimpulkan pada akhirnya kasus ini akan menggunakan hukum Amerika. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kualifikasi Lex Fori diperluas. Pada dasarnya merupakan alat bantu untuk mencari kaidah intern Lex Fori. Karena terkadang pada saat menggunakan kualifikasi Lex Fori akan menemukan kebuntuan akibat tidak ada hukum yang mengatur. Oleh karena itu, kualifikasi Lex Fori diperluas akan membantu melakukan pencarian terhadap kaidah intern Lex Fori dengan menggunakan hukum asing yang terkait. Di dalam kasus ini, hukum asing yang terkait adalah hukum Amerika. Namun, hal ini tidak dapat dipakai, mengingat dalam kasus ini dengan menggunakan kualifikasi Lex Fori saja sudah dapat menemukan hukum yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.